Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sungguh sukacita bagi kami dapat menyambut Anda kembali dalam ibadah online hari ini. Tiba waktunya untuk kita mempersiapkan diri, menyambut hadirat Tuhan dan mendengarkan firman-Nya bersama keluarga dan sahabat terkasih. Mari sambut hadirat Tuhan hari ini dengan sukacita. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Selamat pagi, shalom kepada seluruh jemaat GBI Kebun Siri dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, dan saya percaya ibadah ini mengandung janji Allah dan sukacita Tuhan melimpah buat hidup kita. Yang setuju dan percaya boleh katakan amin. Boleh sama aja saudara yang di rumah boleh bangkit berdiri bersama-sama, dan kita awal dengan kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan yang baik, Tuhan yang menyertai hidup kita. Dia adalah Tuhan yang maha besar. Haleluya. Tepuk tangannya bisa jauh lebih dahsyat buat Allah kita. Tuhan pun maha besar, Tuhan pun maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Seru
namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kami meninggikan namamu, mengakui kehebatan-Mu, kedahsyatan dan kebesaran-Mu Tuhan. Sama-sama kata, Yesusku, Yesusku maha besar, Yesusku maha kuasa, Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan. Amin. Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Boleh angkat kedua tangan, katakan, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. mari serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia yang luar biasa, oh, Allah perkasa, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. dengan kau katakan serukan, Yesus nama di atas segala nama. oh, yang berkuasa, Kau yang layak dipuji. Haleluya. Boleh silakan katakan haleluya. Haleluya. Engkau yang berkuasa, Engkau Tuhan yang berdaulat. Namanya siapa saudara? Namanya siapa? Bisa aja lebih kuat katakan Yesus. Ayo tepuk tangan Tuhan kita. Haleluya. Mari setiap kita telah menerima kuasa dari tempat yang mati dikatakan. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Oh, oh, oh. Mari singkat katakan, ku diberi kuasa. Ya. Diberi kuasa Dari Raja mulia. Oh. Gimana saudara di bawah kaki? Angkat dua tangan kata, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah
terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, kami ada di tempat ini untuk meninggikan satu nama, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Katakan haleluya. Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, sekali lagi katakan sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat di hidup kami, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang setia bagi setiap kami. Kalau hari ini kami ada, itu karena Tuhan. Dan di waktu kesempatan hari ini, biar setiap kami datang, lebih dari nyanyian, lebih dari pujian, yang kami bawa adalah hidup kami. Hidup yang mengasihi Engkau, hidup yang menyembah Engkau Tuhan, dengan segenap hati kami. Dan kami tahu Engkau ada di tengah kami. Roh Kudus, Engkau di tengahi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu sanggup dan dapat memulihkan setiap hati kami. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami sembah Kau. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you. King of endless world,
could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath I bring you, I'll bring you more than a song. For a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. It's not about us, but it's all about you. It's all about Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. We come to worship you. We come to worship you because of who you are, my Jesus.
Santa Moria Soul. It's all about Jesus. It's all about you, Lord. Yes, we worship you. Yes, we worship you with all our heart. Dengan segenap hati kami datang menyembah-Mu. Sebab Engkau yang layak, bahwa kami dijadikan untuk menjadi penyembah-Mu. Dan kami ada di sini untuk menyenangkan Engkau. Aku berdoa setiap kami, bahkan di rumah-rumah, setiap kami mengalami berjumpa dengan Engkau. Kami tahu Tuhan bahwa kami kepada kedalaman bersama dengan Engkau dalam persekutuan yang intim dengan Engkau. Dan kami akan melihat perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Kami akan melihat perkara-perkara dan mengalami perkara-perkara yang luar biasa bersama dengan Engkau. Tuhan di hidup kami, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang nyata, Tuhan yang berdaulat. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tepuk tangannya bisa jauh lebih meriah. Saya percaya ketika saudara dan saya mengingat akan kebaikan Tuhan, tepuk tangan dan sorak-sorai-nya tidak bisa berhenti. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. 1 menit tepuk tangan bagi Dia, tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Oh bersyukur dan kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi hidup kami. Firman-Mu datang dan membangkitkan iman kami agar kami senantiasa hidup dalam pengharapan di dalam nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita sama-sama katakan amin. Shalom semua, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian,
kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GBI Kebun Sirih. Kita ketemu lagi dalam ibadah online. Sebelum kita mulai firman Tuhan, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat berlimpah kami boleh alami sampai hari ini. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Karena dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi, Kau tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang manis cengkeram kami dengan kuat supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup ini. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Senang boleh kembali dalam ibadah hari Minggu. Saya percaya bahwa Anda bisa melihat saya nggak bisa lihat Anda. Masih online Bapak Ibu, nggak apa-apa. Karena kita percaya Tuhan hadir dimanapun kita ada. Nah, pada hari ini kita akan belajar satu hal yang menarik. Saya percaya kadang-kadang waktu Tuhan memilih seseorang, waktu Tuhan itu bicara pada sebuah penunjukan, penugasan, kadang-kadang kita mulai ragu, ketakutan, mulai merasa sendiri, dan sepertinya kok nggak srek gitu. Tokoh-tokoh di Alkitab pernah mengalami hal seperti ini. Dan kalau hari ini Anda ada di posisi seperti ini, saya percaya bahwa pernah terjadi sebuah peristiwa yang seperti itu di masa-masa yang lampau. Di bawah matahari tidak pernah ada yang baru. Sesuatu yang terjadi di masa lalu akan terjadi pada hari ini, yang ada pada hari ini akan terulang lagi di masa yang depan.
Itu adalah sebuah keyakinan yang diyakini oleh orang Yahudi. Pengkhotbah 1 ayat 9 pernah berkata seperti itu. Nah, saudara Tuhan, yuk kita lihat firman Tuhan dalam kitab Yosua 2. Kitab Yosua yang kedua. Judulnya adalah Spies. Pengintai-pengintai. Penyusup-penyusup di Yeriko. Saudara Tuhan, yuk kita lihat kisah seorang yang dipakai Tuhan luar biasa namanya Joshua bin Nun. Ini adalah ajudannya Musa, orang kepercayaannya Musa, tangan kanannya Musa. Dan kita melihat bagaimana Yosua adalah pribadi yang sangat cermat sekali dalam setiap pertimbangan, manajemen, manajerial. Joshua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Dia berkata, pergi amatilah negeri itu dan kota Jericho. Maka pergilah mereka, sampailah mereka ke rumah seorang perempuan Sunda yang bernama Rahab, lalu tidur di sana. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Jericho demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Saudara Tuhan, sampai sana dulu, ini menarik sekali. Joshua sudah berperang bersama dengan Musa bertahun-tahun dan beberapa generasi. Dan Joshua adalah orang yang memberikan masukan banyak kepada Musa. Saudara Tuhan, siapa dari orang Israel yang paling suka mengirim pengintai? Masih ingat 12 pengintai? Di mana pada saat itu terjadi, kita tahu Joshua dengan Kaleb adalah orang-orang yang terpilih dari 12, 10-nya akhirnya harus mati, terkena tulah dari Tuhan, dan yang 2 hidup dan menjadi orang yang terus ada, di mana semua temannya kemudian selesai, mereka semua wafat, tapi Joshua dengan Kaleb tetap ada. Siapa yang punya ide untuk mengirim pengintai? Kalau Bapak Ibu melihat firman Tuhan, di awal-awal kita tahu dari kitab Torah dikatakan Musa. Tetapi Musa pernah berkata, bukan aku, tetapi engkau yang meminta supaya ada pengintai. Joshua adalah orang yang selalu memberikan masukan kepada Musa untuk mengintai sebuah negeri sebelum berperang. Orang ini cermat sekali. Dan Joshua hari itu, dia mendapat tugas, Anda bisa bayangkan ya, Joshua sama Musa beda, orang menghormati Musa sampai hari ini. Musa dikenal sebagai nabi terbesar di Timur Tengah sampai hari ini. Dan setelah Musa mati, Yosua mendapat penugasan. Satu penugasan yang luar biasa adalah menghancurkan kota Jericho yang temboknya saja tebalnya luar biasa. Kalau Bapak Ibu melihat kisah-kisah yang ada di firman Tuhan, kita akan tahu bahwa Joshua harus menghadapi tugas penugasan yang mungkin menggetarkan hatinya. Hari ini, dalam masa-masa pandemi seperti ini, saya percaya bahwa setiap orang sedang berusaha, setiap orang sedang berjuang untuk hal-hal mungkin buat keluarga, buat masa depannya. Tapi Tuhan selalu memilih orang-orang yang paling tepat hari-hari ini. Saudara Tuhan, kalau Anda mendapat penunjukan, kepercayaan, penugasan dari sorga, apa yang kau rasakan? Takut? Takut gagal? Takut mengecewakan? Lumrah sekali. Joshua seperti itu. Kita lihat sebentar, kita akan belajar dari kisah bagaimana pengintai di Jericho. Joshua bin Nun mengirim dengan diam-diam. Adalah penting hari ini kalau engkau dapat penugasan daripada Tuhan, engkau jadi orang yang bersama dengan Tuhan, menanya kepada Tuhan, bertanya rencana apa yang Tuhan mau buat. Banyak orang kalau dia mendapat sebuah penugasan Tuhan, itu mulai curhat. Nah ini nih seringkali. Kenapa seringkali kalau Tuhan tunjuk seseorang, kadang-kadang sebelum itu dimulai, sudah goyang dulu. Salah satunya adalah karena manusia itu suka sekali membagi beban kepada orang lain. Manusia punya kemampuan untuk menahan beban beda-beda, Bapak Ibu. Ada yang baru dapat beban sedikit, meleter kemana-mana. Prinsip pertama, jangan kepo, atau kepo, Anda tahu kepo Bapak Ibu. Yang kedua, kebanyakan orang kalau dapat sebuah pesan dari Tuhan, mulai curhat. Dapat sebuah tugas, dapat sebuah kepercayaan, mulai curhat, dan yang paling sering dilakukan adalah cari hamba Tuhan. Ingat, nomor 1 adalah Yosua memilih untuk diam-diam. Diam-diam dia melepas pengintai. Ada tugas Tuhan, ada tugas manusia.
Kalau Tuhan sudah percayakan kepadamu sebuah penugasan, saran saya satu. Engkau bersama dengan Tuhan. Mulai untuk duduk dan mulai menghitung, mulai mengatur, mulai merancang sesuatu. Nomor satu. Saya rasa sangat umum sekali Joshua nggak pernah tahu kota Yeriko seperti apa. Dia tahu bahwa Yeriko adalah kota yang tidak menyembah Tuhan yang hidup. Pola hidupnya beda. Budayanya beda. Cara berpakaiannya mungkin juga agak beda. Logat bicaranya mungkin juga berbeda. Dan Joshua adalah orang yang sangat cermat untuk mengatur segala sesuatu. Kita pernah berkata kalau orang mau membangun rumah, hitung dulu. Kalau mau perang, hitung dulu. Memang kadang-kadang kita lupa. Tapi kan Tuhan bisa pakai, ya. Ada dua tipe, Bapak Ibu. Yang pertama, dia berjalan bersama dengan Tuhan, mengalir bersama dengan Tuhan. Tipikal yang seperti Abraham. Abraham keluar dari Ur Kasdim, kamu akan kubawa ke tempat. Tempatnya mana? Keluar dulu entah di mana. Ada kalanya dalam hidup Anda dan saya, peristiwa seperti terjadi. Tapi tidak selamanya peristiwa itu harus engkau dan saya ikuti terus. Ya terserah Tuhan mau bawa kemana, yang penting saya nanti melangkah dulu, nanti gimana nanti. Bapak Ibu hati-hati sekali. Kadang-kadang dalam kehidupan kita percaya hal seperti ini, dan kita bergantung sama hal seperti ini. Bapak Ibu, itu bisa terjadi. Tuhan bawa keluar yang namanya Abraham, tidak pernah jelas. Tuhan bicara sama Musa, bawa ini bangsa keluar untuk beribadah kepadaku di padang gurun. Tugasnya jelas. Tapi Joshua juga jelas, pimpin bangsa ini setelah Musa masuk tanah perjanjian. Begitu sudah masuk, ada Jericho di sana. Sesuai Tuhan, tapi tipikal dari Joshua ada tipe yang sama dengan Daud. Setiap ada penugasan untuk mengalahkan sekelompok musuh ataupun bangsa lain, Daud selalu bertanya, Tuhan dengan cara apa aku masuk? Dengan cara apa aku berperang? Dan apa yang terjadi? Dia mengutus dengan diam-diam 2 orang. Hari ini, dari sini kita mendapat prinsip yang indah sekali. Kalau Tuhan kasih engkau penugasan, Tuhan percayakan kepadamu satu kegiatan, sebuah tanggung jawab, pergerakan Tuhan. Carilah 2 orang yang dekat padamu, yang loyal kepadamu, yang sepakat kepadamu untuk pergi. Ini bicara mengenai sebuah kelompok komunitas. Saya percaya hari-hari kita tahu bahwa banyak orang Kristen mulai meninggalkan komunitas. Apalagi dalam masa pandemi ini di mana kehadiran fisik sudah tidak ada atau berkurang tentunya, komunitas adalah hal yang sangat penting sekali. Salah satu sisi bahwa online bisa untuk menjangkau banyak tempat. Khotbah online seperti ini Bapak Ibu, itu bukan cuma lintas tempat, tapi juga lintas waktu. Kenapa? Bisa diulang. Bahkan kalau Anda nggak jelas, Anda bisa mundurkan 10-20 detik untuk kembali lagi, untuk mengikuti lagi. Mau diikuti 10 kali juga masih bisa. Tapi selalu ada masalah dengan touching dengan komunitas. Yosua paham betul. Dia mendapat tugas untuk mengalahkan Jericho. Apa yang dia buat? Dia mengutus 2 pengintai. Dia ingin memahami seperti apa penugasan yang Tuhan berikan. Banyak orang cenderung abai. Banyak orang juga memilih, ya kalau Tuhan buka, ya saya akan ikut. Kalau nggak dibuka, ya saya akan diam. Padahal Tuhan sudah berikan sebuah penugasan dalam kehidupan Joshua. 1. Dengan diam-diam, dia tidak banyak pengumuman. Dia tidak bicara banyak kepada banyak orang. Dia tidak minta pendapat banyak orang. Dia bergumul bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini, diam di bawah kaki Tuhan. Yang kedua, dia mencari 2 orang untuk pergi. Kenapa 2? Ingat kenapa Tuhan Yesus mengutus muridnya berdua-dua. Ini bicara mengenai kesepakatan. Cari orang yang terdekat, yang loyal. Karena kalau dibuka kepada bangsa Israel semuanya, siapa yang mau pergi untuk mengintai? Ya namanya bukan lagi pengintai. Karena itu udah rahasia umum terbuka semuanya. Sebuah keberhasilan kadang-kadang yang Tuhan mau berikan kepadamu, kadang-kadang kau nggak bisa share sama orang lain. Pernah berasa Bapak Ibu, Tuhan bicara sama Anda,
Anda mau share tapi nggak bisa sama orang, ya itu tipikal seperti itu. Sesuai Tuhan, apa yang terjadi? Dua orang ini masuk ke Jericho. Dari budaya, bahasa, kadang-kadang juga celingukan Bapak Ibu, langsung ketahuan sama Raja Jericho. Apa yang mereka pilih? Mereka mencari lokasi yang paling gampang untuk masuk dan paling gampang untuk kabur. Yang orangnya banyak datang ke sana tanpa perlu tinggalkan identitas. Bila perlu itu menjadi tempat yang sangat dikenal, tapi tempat yang paling banyak info. Kadang kalau di perumahan itu, orang pemegang info paling banyak adalah tukang sayur keliling. Ya toh, mau tanya info apa aja ada. Kenapa? Dia mendengar semua gosip dari ibu-ibu, dari semua ART ada di perumahan, dia dengar semuanya. Tempat apa yang dipilih oleh dua orang ini untuk masuk menyelidiki segala sesuatu adalah di rumah seorang perempuan Sunda bernama Rahab. Bukan Rahab, Bapak Ibu, Rahab itu yang itu, binatang laut itu. Ini Rahab. CH, Rahab. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bilang Rahab, gampang. Makan kerupuk, jangan minum Bapak Ibu. Terus bilang Rahab, nanti pasti bisa. Oke, terus. Apa yang terjadi? Yang dipilih rumah perempuan Sunda. Kenapa? Di tempat itu orang datang dan pergi tanpa pernah orang curiga. Nggak ada yang mau tinggalkan identitas di sana. Nggak perlu membuka identitas. Itu datang dan pergi semua di tempat perempuan Sunda. Dari sini kita akan belajar satu, Bapak Ibu. Mungkin orang berkata begini, kan ini orang Israel mau melakukan perang Tuhan, tugas Tuhan, haram dong ke rumah yang namanya pelacuran sana untuk mencari informasi. Kadang-kadang kita nggak pernah ngerti apa yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tapi saran saya hari-hari ini, berdoa intim sama Tuhan. Dan rencana Tuhan dan kehidupan manusia, kadang-kadang kalau kita lakukan, orang pasti bilang, itu nggak boleh. Itu haram. Kita ingat bagaimana Tuhan Yesus sendiri, waktu bicara firman dalam kehidupan pelayanannya, dikatakan bahwa dia menentang hukum Musa. Anda bisa bayangkan ya, konsep kasih yang ditawarkan Tuhan Yesus, dia sampaikan kepada orang Israel, dianggap menentang hukum Musa. Saudara Tuhan, apa yang terjadi? Pengintai ini masuk ke rumah seorang perempuan bernama Rahab. Dan kebetulan rumahnya itu ada di baris persis dari pintu gerbang. Jadi masuk dan keluar itu sangat mudah sekali. Kadang-kadang dalam hidup kita ada solusi masalah yang Tuhan taruh di tempat-tempat yang kita nggak pernah kepikiran. Kalau mata kita selalu mencari yang glamor, yang indah, yang mentereng, kita akan kehilangan begitu banyak berkat. Bukankah sorga memutuskan bahwa Mesias terjanji harus lahir dari sebuah tempat bersama dengan binatang-binatang, dengan sebuah palungan tempat minum dari binatang yang sangat rendah? Bukankah yang dipilih adalah kota yang sangat kecil, Bethlehem? Kenapa nggak Yerusalem? Kenapa nggak Tel Aviv hari itu? Bahkan kenapa nggak tempat-tempat yang lebih mentereng, lebih bagus? Kenapa harus tempat yang namanya Bethlehem yang notabene orang sama domba, banyakkan domba di sana? Pertanyaannya mudah saja. Karena kadang-kadang Tuhan membungkus sesuatu yang luar biasa dengan yang tampaknya biasa-biasa saja. Saya akan membuka firman Tuhan dari Yakobus kedua. Ayat pertama, Yakobus 2, ayat pertama dan 9. Saya bacakan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ayat 9. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Bisa bayangkan kalau dua pengintai ini mengatakan, aduh Rahab ini perempuan Sunda, nggak cocok, kita jangan ke sana, kita harus cari sebuah penginapan yang lebih besar, yang mungkin lebih bermartabat. Anda bisa bayangkan itu dua pengintai bisa dibunuh di penginapan itu. Justru dia masuk kepada rumah seorang perempuan Sunda, Rahab ini, Rahab bercerita. Saya bacakan. Ayat 9. Yosua 2 ayat 9, kita kembali kepada firman Tuhan di Yosua.
Dan Rahab berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu." Anda bisa bayangkan ya, Rahab itu banyak mendengar info dari pelanggan-pelanggannya yang ngobrol entah kemana, dia mendengar info mengenai kehebatan orang Israel, dan hari itu dia mendengar bahwa orang Israel akan masuk ke Yeriko. Dan orang Yeriko gentar terhadap orang Israel. Kagetlah dua pengintai ini. Ternyata kalau Tuhan ingin berkarya dalam kehidupanmu, salah satu langkah berikutnya yang diizinkan terjadi adalah dibuatnya orang gentar kepadamu. Daud itu perang biasa. Tetapi entah kenapa nama Daud diangkat oleh Tuhan, sehingga semua orang segan dan gentar kepada Daud. Masih ingat Saul? Saul adalah orang minder, anak baik dan minder. Dan pada saat dia diurapi menjadi seorang nagid, seorang pemimpin bangsa, maka tiba-tiba ucapannya bisa diikuti oleh banyak orang Israel yang tadi notabene menghina dia. Kenapa? Namanya diangkat tinggi. Saudara Tuhan, salah satu cara Tuhan seperti itu. Dua pengintai ini mulai tahu bahwa Tuhan sedang berkarya. Bisa nangkap sesuatu Bapak Ibu? Nomor satu, kalau Tuhan bicara kepadamu, biasakan diam. Dengan diam-diam, dia mulai mencari sama Tuhan. Banyak orang baru dapat pesan sama Tuhan, langsung amin, dia keluar, dia cerita sama banyak orang. Tuhan belum selesai ngomong. Dan sering terjadi ya Bapak Ibu, makanya kalau ditanya, saya dapat dari Tuhan seperti ini. Wah, sering cerita orang kepada saya cerita, saya dapat Pak bahwa ini akan jadi seperti ini. Terus saya tanya, kira-kira kapan? Waduh, nggak tahu Pak. Dengan cara bagaimana? Itu juga nggak tahu Pak. Terus nanti endingnya seperti apa? Itu nggak tahu juga. Waduh. Ada mungkin tidak diberitahu, tapi ada mungkin karena memang belum selesai Tuhan bicara, dia sudah selesai untuk pergi. Satu, diam. Kalau engkau dapat kepercayaan Tuhan, banyak diam hari-hari ini. Dengan meleter, mencari masukan dari banyak orang, mungkin tidak akan membantu sama sekali. Yang kedua adalah kebiasaan untuk mencari hamba-hamba Tuhan. Wah, ada masalah, dia datangin sebuah ibadah, pulang cari hamba Tuhan, dia konsultasi. Ketemu hamba Tuhan, dia konsultasi, minta doa, konsultasi, minta doa, konsultasi, minta doa. Dan waktu jawabannya berbeda, bahkan bertentangan, dia pusing sendiri. Kenapa? Karena tidak mencari Tuhan, menggantungkan hidupnya, tanya sama hamba Tuhan. Bukan tidak boleh Bapak Ibu, tapi ada masa di mana dalam kehidupan rohani kita, Anda dan saya sudah harus mulai ketemu sama Tuhan. Karena kita punya firman yang hidup. Saya hamba Tuhan, saya arahkan Bapak Ibu untuk lebih banyak ketemu sama Tuhan, bukan ketemu sama hamba Tuhan, ketemu sama Tuhannya langsung. Saudara Tuhan, berikutnya apa terjadi? Tempat-tempat situasi yang kadang-kadang tidak masuk di pikiran. Yang orang bilang, ini nggak bisa, belum tentu Bapak Ibu. Memang kadang-kadang kalau kita buat sesuatu, seperti tidak mungkin. Saya mengambil sebuah ayat dalam kitab Yohanes tepat pada malam terakhir sebelum Tuhan digantung di kayu salib. Hari itu Petrus menolak untuk dibasuh kakinya. Dan berkata, harusnya aku nggak mau dibasuh. Kalau mau kaki sekalian ini semuanya, kenapa tidak begitu? Dia menolak. Kadang-kadang kalau kita nggak mengerti segala sesuatu dalam kejadian di muka bumi ini yang menimpa kehidupanmu dan hidup saya, ada satu kata-kata bijak di Alkitab, ucapan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa, Simon, apa yang kulakukan sekarang, engkau belum mengerti. Tapi kelak, engkau akan mengerti. Anda bisa bayangkan, tinggal di rumah perempuan Sunda. Ketahuan lagi. Ini peta Israel, Bapak Ibu. Ini peta Israel. Joshua dari sebelah timur mengirim orang masuk ke Jericho. Dan Rahab ternyata adalah orang yang paling tepat yang Tuhan siapkan. Dia bukan cuma memberi informasi, dia memberikan kata-kata kekuatan. Dan yang terakhir, dia memberikan kata-kata strategi keselamatan. Dia berkata, kamu nanti sembunyi di atas, ditutupi dengan jerami,
nanti kamu sembunyi ya. Orangnya datang cari nggak ada, dia berkata kepada dua pengintai, nanti kalau kamu keluar, jangan langsung kembali ke timur. Kamu ke barat dulu, tinggal selama beberapa hari di sana. Kalau Anda melihat firman Tuhan di sana, Anda tahu 3 hari suruh tinggal di ayat ke-16. Yosua kirim ke sini, ke Yeriko, masuk, dan tinggal di sana 3 hari. Setelah pengintainya pulang, baru dia kembali kepada Joshua. Anda bisa bayangkan dari seorang perempuan Sunda, muncul sebuah ide brilian seperti ini. Banyak orang meremehkan, ini nggak mungkin, karena dia perempuan Sunda. Udah, pasti ini nggak punya ide sama sekali, pendidikannya pasti rendah, kenapa dia bersunda, pasti karena dia miskin, segala macam, dan mulai memberikan sebuah stigma-stigma tertentu. Alkitab berkata, jangan memandang muka. Joshua tahu, pemikiran terbaik kalau ngirim pengintai, ya masuk ke tempat lokalisasi. Nggak akan ketahuan. Itu saja masih ketahuan, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Akhirnya perempuan ini memberikan cara bagaimana menyelamatkan dua pengintai. Dua pengintai pulang dan sebuah janji diberikan. Nanti kami keluar, ikatkan tali, benang, kirmizi. Kirmizi itu yang berwarna merah sumba. Merah betul-betul skaret, merah seperti darah gitu. Ikat. Kalau nanti kami habiskan kota ini, maka semua orang yang ada di rumah yang pakai tali kirmizi ini akan selamat. Tapi siapa keluarga yang keluar, kalau sampai mati, nggak ditanggung. Bapak Ibu masih bisa melihat kisah mengenai penyelamatan? Bagaimana ini adalah lambang dari sebuah penebusan darah? Kisah ini berakhir happy ending, Bapak Ibu. Kalau Anda melihat kisah ini. Jadi, Tuhan tuh kalau bicara kadang-kadang dalam situasi yang simple-simple. Perhatikan hal-hal kecil yang simple-simple. Kadang-kadang kita mencari hal yang besar. Kita ingin berkat yang besar-besar. Kita ingin sesuatu yang berkilau. Kita pengen yang mantap-mantap, yang luar biasa. Kita lupa Tuhan banyak sekali berkarya, bekerja untuk hal-hal yang sangat simpel yang kadang kau dan saya tidak anggap dan tidak perhitungkan. Terus Tuhan, apa yang terjadi? Akhirnya kita melihat happy ending. Keluarga Rahab selamat karena Rahab. Kemudian Rahab dibawa kepada orang Israel, dan yang luar biasa, Rahab ini akhirnya menikah. Kalau kita melihat kisahnya, ceritanya adalah sangat mungkin Rahab menikah dengan satu dari dua pengintai itu. Karena pengintai ini pasti orang yang tangguh sekali, orang yang luar biasa sekali. Rahab akhirnya menikah dengan Salmon. Bukan ikan. Sama, boleh nama sama, boleh salmon, sama. Itu artinya adalah pejuang besar. Dan akhirnya kalau kita mendengar kisah ini, membaca kisah ini, kita tahu yang namanya Rahab dengan Salmon menikah, punya anak namanya adalah Ebzan atau Boas. Pernah mendengar Boas? Ingat kisah Ruth? Lalu Boas menikah dengan Ruth dan punya anak namanya Obed. Obed kemudian punya anak namanya Isai. Isai punya anak, dan saya bisa tebak dengan cepat, Raja Daud, raja terbesar di Israel. Rahab, satu dari 4 perempuan yang namanya masuk di kitab Matius 1, silsilah Tuhan Yesus. Background-nya paling nggak enak. Ruth masih baik, ya toh. Ruth itu baik. Ini perempuan Moab, masih ada masuk. Anda lihat Maria ibu Tuhan Yesus, ya jelas orang Yahudi keturunan dari Lewi. Bagus banget di situ. Tapi kalau Anda lihat yang namanya Rahab, ini perempuan Sunda, bukan dari bangsa pilihan. Dari silsilah itu ada 4 perempuan. Satu adalah nenek besar, ibu dari nenek besar Daud. Namanya Rahab. Saudara Tuhan, saya nggak tahu Anda hari ini ada di posisi mana. Mungkin engkau jadi seperti Yosua. Mungkin engkau seperti pengintai. Mungkin engkau ada di posisi Rahab. Engkau punya banyak sekali anugerah Tuhan, tapi nggak ada orang perhatikan hidupmu.
Engkau dipandang remeh, dipandang rendah, dipandang tidak berguna, dan satu hari ada kesempatan dalam kehidupanmu. Engkau menjadi seperti Rahab, penyelamat satu keluarga. Tuhan bisa pakai hidupmu. Tapi saya udah dipandang. Rahab ini menggunakan kehidupannya untuk sebuah penyelamatan. Mungkin kau sebagai pengintai hari ini. Engkau bertugas untuk melakukan sebuah pendahuluan penugasan Tuhan. Kadang-kadang sebuah perkara besar itu bergantung kepada bagaimana permulaannya. Dua pengintai ini orang yang sangat berdedikasi sekali. Engkau melakukan perang Tuhan, engkau melakukan kehendak Tuhan, tapi orang berkata, tapi kok caranya begini, ini cara yang halal. Masih ingat peristiwa Cornelius? Petrus disidang, Bapak Ibu, karena dia masuk ke rumah seorang non-Yahudi, dan endingnya adalah membaptis orang ini. Ribut semua, sampai kemudian ada yang namanya sidang Yerusalem. Sesuai Tuhan, ingat, bahwa kadang-kadang cara yang kita pakai nggak lazim, Bapak Ibu. Orang nggak terlalu srek. Tapi kalau Tuhan sudah bicara, kita harus ingat. Yosua. Kalau nggak seperti Yosua, adalah orang yang cermat. Semua pesan Tuhan digumuli dengan baik. Ada banyak orang cuma kenceng, cuma kuat di awalnya. Yosua tidak. Dia rapi sekali. Dia betul-betul ingin terlibat dengan sebuah rencana Tuhan. Dia bukan orang yang sembarangan. Dia bukan orang yang ceroboh. Dia pengen bertanggung jawab terhadap anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan pakai engkau dan saya. Mungkin dengan cara Joshua. Mungkin dengan cara dua pengintai. Mungkin dengan cara Rahab. Tapi kita tahu, semua orang yang tertulis itu, endingnya punya hidup yang tertulis sebagai pembuat sejarah yang ada di Alkitab. History maker. Sudah siap? Sedang mengalami sesuatu? Ini lagi pandemi, saya percaya ini saatnya untuk kita bergumul dengan hidup kita bersama dengan Tuhan. Jangan mundur, jangan jadi lemah, jangan lelah, jangan lesu, letih, loyo, lunglai, lemot. Jangan. Lemot kayak apa? Ini, wifi. Tidak. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah umat-Mu. Kami percaya terkadang Alkitab menceritakan beberapa kisah supaya kami belajar banyak mengenai orang-orang yang Tuhan sudah pilih. Dan kami mengerti hari-hari ini Tuhan punya rencana yang mungkin tidak dipikirkan oleh manusia. Kadang-kadang di luar pemikiran orang-orang lain, di luar pakem yang seringkali kami jalani. Tapi kami mengerti Tuhan punya banyak cara untuk sebuah kegerakan besar hari-hari ini. Dan inilah saat terbaik untuk kami menyelesaikan amanat agung di waktu kami hidup di masa ini. Sebab Tuhan datang segera. Berarti semua keluarga, semua jemaat Tuhan, semua yang memirsa menonton ibadah ini, kami percaya tangan Tuhan yang perkasa terus akan mengurapi, memberkati, dan menuntun setiap umat Tuhan. Dan kami menemukan sebuah panggilan dalam kehidupan kami bahwa kami bersungguh hati terhadap pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh sangat amat ajaib, pujian hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Shalom. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi, meeting ID, dan password Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri. Untuk ibadah online minggu depan, pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Daniel Alexander. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom dengan tema Yesus Tidak Mungkin Belajar ke India pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 pukul 6 pagi bersama Aruna Wiryo Lukito dan host Vino Pramudito.
Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor call center berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Siri News Plus hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih untuk pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk gembala kami, Gembala Sidang, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dan keempat wakil gembala, Gembala Rayon, Gembala Cabang GBI Kebon Siri, dan gembala-gembala kul. Biar Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi mereka senantiasa. Kami juga berdoa untuk jemaat GBI Kebon Sirih dan semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus memberikan hikmat dalam segala usaha dan pekerjaannya di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda generasi Yeremia agar Tuhan yang membangkitkan menjadi terang bagi generasi ini. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan pulihkan dari COVID-19 dan ekonomi bangkit kembali dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat pemerintahan, presiden, wakil presiden, menteri, dan gubernur, dan bupati, serta sampai kepala desa dari pusat sampai ke daerah. Diberikan Tuhan hikmat dalam menjalankan pemerintahannya. Takut akan Tuhan turun atas mereka. Damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Mari arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat Kebon Sirih dan jemaat yang mengikuti ibadah online, terimalah damai sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Anda sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Jemaat Kebon Sirih dan jemaat yang mengikuti ibadah online katakan amin. Mari sama-sama katakan pujian. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu